Halo guys, jadi siang ini nih kami ada di kampus nih ya, di Vilkom. Tapi kita mau ngapain ya? Kita tuh hari ini tuh mau nanya-nanya nih sama mahasiswa kampus UB itu buat kayak apa sih toleransi itu dan kayak gimana sih di kampus tuh, lingkungan kampus tuh kayak gimana gitu. Bagus ya topiknya. Ya, Udah, langsung ayo, aja yuk. langsung. Tutup. Oh, Ada iya. yang lagi tutup. Ya, ayo, ayo. Tanyain. Halo mas, kami mau coba tanya-tanya deh. Boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Aku Akmal Welcome to apa ya mas? dari Teknik Lingkungan Oh. angkatan 2022. Kalau masnya? Aku Ulul dari TL juga dari Oh. 2023. Kami mau nanya nih mas, sama masnya berdua. Boleh ya? Boleh, boleh Oke, mau tanya, apa sih pemahaman Mas mengenai toleransi agama di lingkungan kampus, khususnya di kelasnya Mas atau fakultas atau teman-teman Mas di kampus itu? Monggo Mas. Mungkin Ulul ya. Oke, kalau menurut saya toleransi ini pakainya saya apa? Oh, bebas, bebas. Kalau menurutku toleransi agama itu sikap saling menghargai terus menerima perbedaan, terutama di kelas-kelas kan kita tahu sendiri kalau misalnya Indonesia punya 6 agama berbeda. Nah itu bagaimana cara kita bisa menghargai terus kita bisa tetap berinteraksi sama gitu dan menerima perbedaan agama. Kalau Masnya gimana? Sama sih, jadi poin yang harus di-highlightnya kita saling menghargai gitu, karena toleransi itu kuat bukan karena kita nggak punya perbedaan, tapi karena kita saling menghargai perbedaan yang berbeda gitu. Terus nih lanjut lagi nih pertanyaan kedua nih. Apa sih definisi toleransi antar sesama mahasiswa itu? Kayak kan kita kan berasal dari latar belakang yang banyak nih beragam. Ya. Apa sih definisinya Beda-beda ya. toleransi itu? Kalau menurut saya kayak yang saya bilang tadi sih, jadi ya saling menghargai satu sama lain, karena ya itu kayak kenal kata Ulul kan tadi kita punya 6 agama, terus kita juga dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari budaya, kemudian ekonomi dan macam-macamnya. Ya saling menghargai aja gitu satu sama lain biar sama-sama nyaman, sama-sama enak kayak gitu. Kalau Masnya gimana? Ya kurang lebih sama juga sama kayak Mas Akmal. Kita kalau misalnya punya nama kita harus bisa saling menghargai. Ya intinya perbedaan toleransi itu ya menghargai di toleransi di apa tadi menghargai agamanya. Kan toleransi itu berarti penting ya Mas, penting banget ya. Jadi kalau Mas dua ini kalau setelah bincang-bincang kita tadi nih, memang sepenting itukah, sebutuh itukah toleransi itu di kehidupan kampus? Gimana pendapat Mas? Kalau menurut saya sih penting banget ya, karena banyak banget kasus-kasus yang terjadi ya umumnya mungkin di jajaran perkuliahan gitu. Kayak ada yang konflik, kayak misal singgung-singgungan agama, singgung-singgungan suku yang berujung pada tawuran lah, berujung pada bentrok yang ya sempet lah di Malang beberapa kali viral kan, bahkan sampai ada korban jiwa. Jadi ya yang kayak gitu sih pentingnya toleransi untuk meminimalisir hal-hal yang sebenarnya nggak baik dan riskan juga kayak gitu. Kalau menurut saya juga sama kayak Mas Akmal, kita penting banget 100% buat menerapkan toleransi itu, karena secara tidak langsung kita pun mendapatkan benefit juga dari agama-agama lain. Misalnya kan kayak kita dapat hari libur ya, misalnya contohnya Natal apalagi Desember ini, terus kita juga tahu lah apa yang dipelajari sama agama-agama lain, terus bagaimana budayanya agama lain itu kayak gimana, doa-doanya. Terus kita ini kan sebagai mahasiswa ini kan juga pasti tentu ada proses belajar ya. Karena tujuan kita itu kan untuk belajar gitu. Menurut Masnya sendiri tuh toleransi tuh ngaruh nggak dalam proses belajar mengajar gitu? Ya dalam kelompok atau gimana? Ngaruh dalam gimana? Kalau menurut saya sih nggak begitu ngaruh, karena kalau misalnya kerja kelompok ya udah kerja kelompok kita fokus sama tugas kita masing-masing, nggak peduli sama agama saya atau agama teman-teman saya gitu. Kalau misalnya waktu sholat ya udah kita sholat, terus kalau misalnya teman saya mau misalnya ke gereja dulu ya udah kita luangin waktu mereka untuk ke gereja terlebih dulu, nanti bisa nyusul. Iya sih, benar. Jadi kayak sebenarnya karena dari awal kita kan udah menanamkan ya sikap toleransi itu mulai dari masuk di semester 1. Jadi kayak semakin semester sini jadi kalau kerja kelompok ya udah kayak ngalir aja gitu, kayak udah saling hargain aja. Aku mau sholat, ya udah aku sholat. Ntar kalau misalkan hari Minggu, ayo Minggu pagi kita kerja kelompok yuk. Tapi aku mau gereja dulu, oh yaudah ntar nunggu kalian selesai gereja dah. Udah terbiasa lah, biasakan toleransi sejak dini. Setuju. Makasih ya Mas.
bincang-bincang kita ini kan udah panjang ya Mas. Nah, tentunya Mas Ulul sama Mas Akmal punya banyak temannya yang beda agama, beda suku, beda pembawaan, kepribadian dan sebagainya ya. Nah, itu kalau Mas Akmal sama Mas Ulul nih, gimana nih buat merespon perbedaan itu di kehidupan kampus? Kalau dari saya sih sebenarnya sama sih kayak yang tadi saya bilang, jadi kayak ya udah saling menghargai aja, kayak sadar gitu loh, kita di dunia ini bukan hanya kita aja, kita juga sebagai makhluk sosial ya kan, harus saling respect, menghargai satu sama lain gitu aja sih. Ya, saya juga sepakat sama. Oh, mungkin itu aja ya Mas. Makasih banget udah mau bantu kami. Mas, makasih ya. Oke Mas. Nah, ini Mas, kan kita udah nanya-nanya nih soal toleransi di kampus tadi sama Mas Akmal sama Mas Ulul. Nah, kamu puas nggak jawabannya? Wah, kalau buat aku sih menarik banget tadi sih pertanyaannya sih. Tapi kayaknya ada yang kurang nggak sih, kalau kita harus banyak kesimpulannya kayaknya ke teman-teman sih. kita nggak sih, apa sih toleransi antar agama yang sebenarnya itu? Sangat pas. Ayo, Let's langsung go. aja. Gimana nih Mar? Tadi kan dari teman-teman kita dari Audrik ya sama Disma sudah tanya-tanya nih ke teman-teman UP. Menurut kamu apa sih kesimpulan dari toleransi beragama ini? Nah, dari dokumen Fratelli Tutti yang kita ambil, dari dokumen itu kita diajarkan untuk tentang kasih persaudaraan. Nah, dari kasih persaudaraan itu, salah satu implementasinya ini adalah toleransi gitu loh, Kak. Nah, toleransi di kampus sendiri itu sangat-sangat penting tentunya. Kenapa? Untuk menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan lebih baik lagi gitu loh, Kak. Nah, seperti kayak perbedaan pendapat, agama, itu tentunya kita harus hargai tentunya. Lalu kayak seperti kita juga tetap harus terbuka kepada orang lain, tetap harus menerima pendapat, dan bagaimana caranya kita agar lebih konstruktif gitu kan. Oke, berarti itu kalau menurut kamu kesimpulan dari kita sebagai mahasiswa ya? Bener banget. Nah, tapi kalau menurut kakak gimana nih? Menurut aku, karena kita di lingkungan kampus nih, selain dari perspektif mahasiswa, kita juga harus punya dukungan dari kampusnya itu sendiri. Seperti apa tuh? Nah, artinya nih ya Mario, kalau dari kampusnya berarti harus mempunyai kebijakan terkait adanya toleransi beragama ini. Dan yang mendiskriminasi antara suku, budaya, tapi justru mendukung dengan cara-cara yang mendukung proses sivitas akademiknya. Contohnya dari dosennya tidak kayak melarang buat atau mewajibkan harus menggunakan yang sesuatu ikonik dalam agamanya itu sendiri gitu sih. Selain itu dari kampus pun tidak boleh memperbedakan terkait jadwal liburnya. Jadi setiap kalau ada agama kamu, agama aku yang libur itu ya harus disesuaikan dengan kalender nasional. Gitu sih Mario. Mungkin itu ya Mario. Jadi dari dokumen Fratelli Tutti ini kita diajarkan kita bersaudara itu bukan kamu, mereka, atau dia atau siapa gitu. Tapi dari dokumen itu diminta untuk kita kita semua itu bersaudara. Jadi bukan lagi kamu, aku, siapapun, tapi semuanya menjadi kita. Mungkin itu ya Mario. Iya, berarti tentu saja di lingkungan kampus ini bukan hanya mahasiswa, tapi juga dari lingkungan kampusnya sendiri ya, dari peraturan-peraturan sendiri. Betul. Oke deh. Siap. Berarti buat temen-temen jangan mulai sekarang janganlah kalian pilih-pilih teman dalam Bener, apalagi yang beda berinteraksi. agama Bener atau tuh. beda ras ya, itu nggak baik tuh. Oke, Ya udah deh. mungkin Itu aja sekian Mario. aja. Oke, siap. See you on the next vlog. Dadah. Bye.